sahabat BKI, balik lagi di Rainy Podcast, tempat kita ngobrol santai soal lika-liku dunia perkuliahan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih punya cadangan energi yang banyak ya buat dengerin cerita aku hari ini. Jadi, siapin diri kamu. Let's get start! Seperti biasa, sebelum kita mulai presentasi, Pak Adi akan tunjuk 3 orang mahasiswa untuk maju ke depan tampil sebagai public speaking. Kurang lebih waktunya itu 10 menit. Pada podcast journaling kali ini, kita bakal bahas tentang satu hal penting. Apa aja sih syarat, faktor pendukung, dan juga penghambat dalam public speaking? Karena ternyata public speaking itu bukan cuma soal berani ngomong, tapi ada banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum tampil ke depan. Syarat dalam public speaking. Yang pertama, kita bahas dulu syaratnya ya. Supaya kita bisa ngomong dengan baik di depan umum, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada analisis audience. Ini sering banget dilupakan. Kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara, mereka butuh apa, dan seberapa jauh mereka paham materi kita. Karena kalau kita ngomong terlalu tinggi, audiens nggak akan paham. Kalau terlalu sederhana juga, jadi nggak menarik kok public speakingnya. Jadi kuncinya, sesuaikan dengan audiens. Yang kedua ada penguasaan materi. Kalau kita nggak paham materi, pasti gampang panik. Makanya sebelum tampil, kita harus paham isi materi, susun poin-poin penting, dan siap kalau ada pertanyaan. Kalau kita paham, rasa percaya diri itu otomatis akan naik. Yang ketiga yaitu kesiapan mental. Ini juga penting banget. Kadang masalah kita bukan di materi, tapi di mental. Makanya perlu dari itu kita menenangkan diri, latihan sebelum tampil, dan membangun mindset positif. Karena jujur, rasa gugup itu normal. Yang penting kita bisa mengelolanya. Yang keempat yaitu struktur yang jelas. Public speaking itu harus terstruktur. Mulai dari opening yang menarik, tujuan yang jelas, isi yang runtut, sampai penutup yang berkesan. Kalau struktur kita jelas, audiens juga lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Yang kelima ada teknik vokal. Cara kita ngomong itu penting. Perlu perhatikan kejelasan suara, intonasi, volume, dan kecepatan bicara. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu pelan. Juga jangan monoton, karena itu bikin audiens cepat bosan. Yang keenam yaitu persiapan dan latihan. Gak ada public speaking yang bagus tanpa persiapan apapun. Mulai dari menyiapkan materi, mengatur cara penyampaian, sampai latihan berulang-ulang kali. Latihan bisa di depan cermin atau merekam diri sendiri. Yang ketujuh yaitu body language. Bahasa tubuh juga berpengaruh besar. Mulai dari cara berdiri, gerakan tangan, ekspresi wajah, kontak mata, semua itu membantu memperkuat pesan yang kita sampaikan. Pembahasan kedua yaitu faktor pendukung public speaking. Sekarang kita bahas apa yang bikin public speaking itu menjadi bagus. Yang pertama ada kejujuran. Kalau kita jujur saat berbicara, audiens bisa lebih percaya. Kedua, ada kepercayaan diri. Ini bikin kita terlihat lebih meyakinkan. Yang ketiga, ada minat terhadap audiens. Artinya, kita peduli dengan siapa yang kita ajak bicara. Terus keempat, ada latihan dan evaluasi diri. Semakin sering kita latihan, semakin bagus pula kemampuan kita dalam public speaking. Dan yang terakhir, penguasaan materi dan bahasa tubuh. Ini bikin penyampaian kita lebih kuat dan menarik. Pembahasan ketiga yaitu faktor penghambat public speaking. Nah, ini bagian yang penting sering kita rasakan. Yang pertama, rasa takut dan cemas. Ini yang bikin tangan gemetar, suara kecil, dan pikiran kosong. Yang kedua itu ada kurang percaya diri. Kita merasa nggak mampu, takut salah, dan akhirnya ragu untuk berbicara.
Yang ketiga, kurangnya penguasaan materi. Kalau kita nggak siap, pasti jadi gugup. Yang keempat, kurangnya latihan. Karena public speaking itu skill, bukan bakat. Kalau nggak dilatih, ya nggak berkembang. Selain itu, ada juga tekanan saat tampil, kritik dari orang lain, gangguan lingkungan, bahkan pengalaman buruk sebelumnya. Semua itu bisa mempengaruhi performa kita dalam public speaking. Jadi teman-teman, public speaking itu bukan sesuatu yang instan. Ada syarat yang harus dipenuhi, ada faktor yang mendukung, dan juga ada hambatan yang harus kita hadapi. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dilatih. Mulai dari memahami audiens, menguasai materi, melatih suara, sampai membangun kepercayaan diri. Karena setiap kali kamu berani berbicara, kamu sedang satu langkah lebih dekat jadi pribadi yang lebih percaya diri. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Keep talking and keep inspiring. Ariska pamit, stay confident and see ya. Bye-bye.